Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan boleh memberikan kita kesempatan, bahkan kerinduan untuk kita boleh sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau setiap hari Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh rindu membaca dan merenungkan firman. Kami rindu Tuhan, biarlah hari ini kembali Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh dapat mengerti, bahkan mengingat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Imamat 25 ayatnya yang pertama sampai 28. Kita akan membaca beberapa bagian, namun saudara-saudara diharapkan dapat membaca bagian ini secara keseluruhan. Ayatnya yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sabat untuk tanah. Allah memerintahkan agar setelah memasuki tanah perjanjian, orang Israel ingat untuk melaksanakan sabat bagi tanah mereka di tahun ke-7. Selama 6 tahun mereka bekerja, mereka memanen, mereka mendapat untung dan menikmati hasil bumi. Namun pada tahun ke-7, seluruh umat harus berhenti bekerja, berhenti memanen, berhenti bercocok tanam, dan hanya memakan apa yang tumbuh secara alami dari tanah mereka. Saudara, perintah di atas mengajarkan 4 hal kepada orang Israel. Pelajaran yang pertama, sebenarnya kehidupan mereka bergantung kepada Allah. Saat mereka bekerja dengan bercocok tanam, ketika bumi memberikan hasil, mereka harus ingat bahwa ketika mereka tidak bekerja, mereka tidak bercocok tanam, tetap ada makanan yang cukup bagi mereka, bagi para budak, bagi orang asing, bagi ternak, dan bagi binatang liar yang ada di tanah mereka. Saudara, inilah pemeliharaan Tuhan bagi orang Israel. Mereka tidak bergantung kepada bumi atau kepada keahlian bercocok tanam, tetapi kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara, pelajaran yang kedua, melaksanakan perintah tahun Sabat mengingatkan bahwa mereka bukan pemilik tanah yang mereka tinggali dan nikmati. Allah adalah Sang Pemilik, dan mereka adalah orang yang mendapat anugerah untuk tinggal dan bekerja di tanah itu. Saudara, tahun Sabat mengajar umat Tuhan dari generasi ke generasi bahwa mereka hidup bukan dari upaya mereka saja, melainkan dari pemeliharaan dan kasih setia Allah. Pelajaran yang ketiga, umat Tuhan belajar untuk memiliki belas kasihan kepada orang miskin. Saat tidak mengupayakan tanah selama setahun penuh, orang Israel hidup dan makan sekadarnya. Mereka mengalami apa yang dialami oleh orang miskin yang makan sekedarnya dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Sebelum mereka mengalami sendiri, tentunya sulit bagi mereka untuk benar-benar mengetahui kesusahan orang miskin, terutama bagi generasi muda yang kelak akan lahir dan bertumbuh di tanah perjanjian. Mereka hidup dalam kelimpahan karena hasil tanah yang subur, sehingga mereka bisa menjadi orang yang egois dan tidak memperhatikan orang lain. Saudara, pelajaran keempat yang dapat kita pelajari,
bahwa umat Tuhan belajar untuk melestarikan alam dan bukan mengeksploitasinya. Setelah dimanfaatkan selama 6 tahun, istirahat bagi tanah akan mengembalikan nutrisi di dalam tanah, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Dan di tahun selanjutnya, tanah itu dapat menghasilkan panen secara maksimal. Saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ia tidak hanya menciptakan alam semesta ini, tetapi Ia juga memeliharanya dengan sempurna. Tuhan menciptakan tanah dan isinya dan juga manusia. Tapi tanah itu juga perlu mendapat perhentian atau beristirahat. Ada waktunya tanah itu bekerja, tetapi ada waktunya pula tanah itu beristirahat. Saudara, jika tanah saja Tuhan berikan waktu untuk sabat, beristirahat dari tugasnya. Bahkan Tuhan pun setelah 6 hari lamanya Ia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Ia berhenti pada hari ke-7 dan Ia memberkati dan menguduskan hari Sabat. Bagaimanakah dengan kita? Keluaran 20 ayat 8-10a berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah." Saudara, bagaimana respon kita dengan perintah Allah tersebut? Sudahkah kita taat melakukannya karena sadar bahwa perintah Tuhan itu adalah demi kebaikan kita? Atau kita justru melihatnya dari sisi yang lain? Kita kurang dapat mengkhususkan waktu untuk sabat, waktu untuk beristirahat dari pekerjaan, karena pikiran kita terus disibukkan dengan pekerjaan dan pekerjaan untuk masa depan kita. Saudara, Tuhan menguji ketaatan umatnya. Akankah Ia mengabaikan anak-anak yang taat dan percaya kepadanya? Sejauh mana kita percaya total bahwa Ia akan mencukupi kebutuhan kita, sekalipun kita tidak bekerja pada hari Sabat. Imamat 25 ayat 20-21 berkata, "Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?" Ayat 21, "Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Saudara, Tuhan sangat mengasihi ciptaannya dan Ia juga memelihara dengan sempurna. Percayakah kita pada pemeliharaannya yang nyata itu? Atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menjalani hidup ini? Saudara, kita dapat melihat Allah telah memelihara kehidupan bangsa Israel. Allah yang sama juga yang akan memelihara kehidupan kita. Dan jika Ia telah menyatakan kasih dan pemeliharaannya kepada kita, Tuhan ingin kita juga memperhatikan dan peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Saudara, teruslah percaya dan patuh pada perintah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami bagaimana Tuhan Engkau mengasihi ciptaan. Kami sadar Tuhan seringkali kami kurang menyadari untuk kami boleh memiliki waktu Sabat, waktu untuk beristirahat dari pekerjaan kami. Hari ini Tuhan, ketika Engkau mengingatkan kami, Engkau mengkhususkan ada waktu Sabat untuk ciptaan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga terlebih diingatkan Tuhan. Ketika Engkau menciptakan kami, Engkau juga rindu untuk kami boleh mengkhususkan hari kami, untuk kami boleh dapat beristirahat, beribadah kepada Tuhan. Dan kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami, untuk kami boleh meneruskan hidup kami di tengah dunia ini. Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap patuh akan perintah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan kami mau belajar Tuhan, biarlah ketika Tuhan terus memelihara kami sampai hari ini, biarlah kami juga boleh peduli untuk boleh memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang membutuhkan pertolongan kami,
biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi saksi, kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh terus berbicara, dan kami siap Tuhan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.